buat para pemula yang belum tahu namanya obat atau pestisida, entah fungi atau insek. Nih, yang diterangkan di video ini bukan merek dagangan. Sekali lagi bukan merek dagangan. Tapi di sini kan ada tulisan bahan aktif, ya. Ya. Yang diterangkan itu bahan aktif, bukan merek dagangan. Ya, oke. Jadi bagi kalian semua para pemula, kalau pengen pintar yang dipelajari itu bahan aktif, jangan merek dagang. Kalau yang dipelajari merek dagang, pasti Anda itu akan bodoh selamanya. Oke, mantap Ton. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini berjumpa lagi dengan Master Lombok. Mantap Ton, jalah. Salam sahabat pedas. Salam sahabat pedas. Oke, harganya semakin pedas dan semakin pedas. Nah, dengan itu kita harus melakukan penyepraian secara rutin, ya Raton. Sampai orang rutin, wah bahaya, nanti bisa terserang antraknosa. Nih lihat tanaman Master Tony. Oke, kita kepoin penyepraian menggunakan apa saja sehingga tanaman ini terselamatkan atau aman dari yang namanya penyakit antraknosa yang sekarang sedang dirasakan oleh umumnya petani cabai di Indonesia. Nah, iya, sedang semarak menghadapi antraknosa. Nah, ini kita lihat melakukan penyepraiannya menggunakan apa saja. Ini di sini obatnya. Yang pertama seperti biasa menggunakan kalsium pirang sendok moton? Kalsium 3 sendok wes ya, cukup kalsium metidok rodok. Kalsium 3 sendok agar fungisida yang digunakan itu bisa bekerja dengan baik, dan selain itu juga untuk memperkuat daya tahan tanaman cabai. Kemudian menggunakan ini fungisida berbahan aktif mancozeb 1 sendok penuh. Karena tanaman kami atau tanaman Master Tony ini belum ada serangan yang namanya antraknosa, atau ada cuma baru 0, berapa persen begitulah. Jadi penggunaannya itu masih dosis pencegahan, yaitu menggunakan 1 sendok mundung. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur terkena atau terserang antraknosa, kami sarankan gunakan mancozebnya 2-3 sendok, karena kita itu masih dalam masa-masa ya masih pencegahan, belum sampai tahap pengobatan. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang namanya tahap pengobatan, jadi masih menggunakan 1 sendok saja. Nah, kemudian yang ketiga kita menggunakan ini fungisida sistemik berbahan aktif azoxystrobin plus difenoconazole. Oke, jangan lupa azoxystrobin difenoconazole, menggunakan 1 sendok makan saja untuk 1 tangki. Biasanya kami menggunakannya pun itu 1 sendok itu tidak penuh, 1 sendok tidak penuh menggunakan. Biasanya merek dagang yang baik atau yang bagus itu biasanya Amistar Top biasanya, tapi kami gunakan yang murahan saja atau yang lebih murah harganya dari Amistar Top. Yang penting bahan aktif ya, yang penting bahan aktif. Jadi kalau Anda ingin pintar itu yang dipelajari itu harus bahan aktif, jangan merek dagang. Kemudian menggunakan ini adalah insektisida berbahan aktif
Abamectin, karena kemarin tanaman kita itu lama tidak dispray menggunakan Abamectin, sehingga terserang tungau atau hama jenis kutu-kutuan. Karena waktu kemarin kita itu fokus melakukan pencegahan, jadi yang kita spraykan cuma fungisida saja sama kalsiumnya kalsium karbonat. Kita cuma fokus melakukan pencegahan dari antraknosa dan lain sebagainya, pokoknya dari jenis jamur-jamuran, sehingga jarang menggunakan Abamectin. Kemudian tanaman kita terserang keriting sedikit, terserang tungau, tapi dispray 2 kali biasanya terus mulus lagi. Ini baru melakukan 1 kali penyepraian, kemarin juga sudah mulai mulus. Nah, ini penyepraian menggunakan Abamectin yang kedua kalinya, insya Allah akan benar-benar mulus. Terus yang jangan sampai lupa itu gunakan perekat. Pokoknya perekat di musim hujan itu harus selalu memakai perekat agar apa ya, ya benar-benar pestisida yang kita spraykan itu bisa merata ke tanaman cabai. Nah, ini tanaman Masterdon ini sangat lebat sekali, lihat, dan tidak ada antraknosa atau tidak ada serangan antraknosa. Nah, ini yang kemarin baru dispray 1 kali, itu lihat sudah mulai membaik. Nah, tuh kan, pupusnya sudah mulai bagus. Nah, ini yang tanamannya agak telat. Sebenarnya seorang petani itu sangat kasihan sekali menurut kami. Karena apa? Karena di setiap harga hasil pertanian kita harganya melonjak ke tinggi, pasti ramai diberitakan, dan pihak pemerintah pasti berbondong-bondong atau berusaha untuk menurunkan harga panenan yang kita panen, dan pasti masuk berita, pasti ramai diberitakan kalau hasil pertanian itu mahal. Akan tetapi kali ini itu yang sangat naik drastis itu sebenarnya itu apa, harga-harga pestisida, harga-harga pupuk, obat semprot dan lain sebagainya itu semuanya bukan cuma naik, kayak apa, ganti harga naiknya itu 50% lebih. Tapi tidak pernah diberitakan. Itu kasihannya seorang petani seperti itu. Seharusnya kan kalau pupuk mahal ya sudah mahal, yang subsidi pun sulit untuk dicari, sangat kasihan. Tapi bagi petani cabai yang sekarang sedang panen, mungkin sedang tersenyum bahagia. Mantap, salam sukses petani muda Indonesia.